Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini bersama saya, Jenny, kita akan sama-sama diskusi tentang pendidikan dan kekuasaan, rahasia di balik perubahan sosial. Pendidikan bukan sekedar tentang belajar membaca, menulis, atau berhitung. Lebih dari itu, pendidikan adalah fondasi bagi setiap masyarakat dan kunci untuk membentuk generasi mendatang. Tapi, pernahkah kita bertanya, mengapa ada perbedaan kualitas pendidikan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya? Bagaimana pendidikan bisa terhubung dengan kekuasaan dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia di balik perubahan sosial melalui 6 aspek penting yang jarang kita sadari, yaitu akses pendidikan, reproduksi sosial, pengetahuan, institusi pendidikan, mobilitas sosial, dan yang terakhir, legitimasi. Kita mulai dari akses pendidikan. Bagaimana kekuasaan menentukan siapa yang berhak mendapatkan pendidikan berkualitas? Apakah faktor ekonomi, status sosial, infrastruktur bisa menjadi penghalang utama? Mari kita jelajahi lebih dalam. Akses pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata merata. Sebagai contoh kejadian viral tahun lalu, masih ingat kan? Bagaimana siswa-siswi di Melambatan, Nusa Tenggara Timur harus menempuh jarak puluhan kilometer setiap hari demi bersekolah. Infrastruktur yang minim menjadi tantangan utama. Meskipun kemudian pemerintah gerak cepat, perbaikan jalan sepanjang 200 km telah dilakukan dengan menelan anggaran sebesar 737 miliar, namun perbaikan ini baru mencakup sebagian kecil dari tantangan nasional, karena masih banyak daerah lain yang mengalami kondisi serupa atau bahkan lebih buruk. Selain keterbatasan infrastruktur, tantangan ekonomi juga memperburuk ketimpangan pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan. Berdasarkan data dari BPS RI, angka partisipasi sekolah (APS) untuk jenjang SMA atau SMK sederajat pada kelompok rumah tangga dengan berpendapatan terendah, yaitu di kuintil 1, hanya mencapai 74,45%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan kelompok dengan pengeluaran tertinggi, yaitu di kuintil 5 yang mencapai 97,37%. Ini bisa kita lihat di diagram ini ya, yang sebelah kiri yang ada foto dua anak berseragam SMA. Disparitas ini malah makin melebar pada jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2024, angka partisipasi kasar untuk kelompok rumah tangga berpendapatan terendah hanya sebesar 18,23%. Bandingkan dengan APK pada kelompok berpendapatan tertinggi yang mencapai 54,25%. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara rumah tangga berpendapatan rendah dan rumah tangga berpendapatan tinggi dalam mengakses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Ketimpangan ini menjadi tantangan serius yang perlu diatasi melalui pemerataan infrastruktur, dukungan finansial, dan kebijakan inklusif yang menyeluruh. Berikutnya adalah reproduksi sosial. Bagaimana pendidikan berperan dalam mereproduksi struktur sosial dan kekuasaan yang ada melalui transmisi nilai dan norma, status sosial, dan yang terakhir adalah jaringan sosial. Menurut Peabody, pendidikan berfungsi untuk melestarikan dominasi kelas yang ada melalui modal budaya dan modal ekonomi. Peabody menyebut ini sebagai reproduksi sosial, di mana pendidikan lebih menguntungkan mereka yang memiliki modal ekonomi dan budaya. Sebagai contoh dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini. Keluarga miskin memiliki akses terbatas pada pendidikan berkualitas, sehingga menyebabkan
peluang kerja mereka pun menjadi rendah. Hal ini akan berdampak langsung pada kesenjangan sosial yang akan makin terus berlanjut. Namun, pendidikan memiliki potensi besar untuk memutus mata rantai ini. Di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya intervensi untuk memperluas akses pendidikan. Sebagai contoh adalah program perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil seperti Papua dan NTT, pembangunan sekolah baru, pemberian bantuan operasional sekolah atau BOS untuk memastikan sekolah memiliki dana yang cukup untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu, beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar dan Bidik Misi juga membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berupaya menciptakan pendidikan sebagai alat untuk menciptakan kesetaraan peluang. Dengan pendidikan, seorang anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, membangun jaringan profesional, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Inilah cara nyata untuk memutus mata rantai reproduksi sosial. Berikutnya adalah pengetahuan. Aspek kontrol atas informasi dan pembentukan kurikulum mencerminkan kepentingan kelompok berkuasa, sehingga literasi kritis menjadi suatu hal yang penting. Siapa yang mengontrol pengetahuan, mengontrol kekuasaan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kurikulum pendidikan di Indonesia kerap mengalami perubahan, khususnya pada materi sejarah atau budaya lokal. Sebagai contoh, materi tentang pahlawan daerah atau tokoh lokal seringkali dihapus atau disederhanakan. Hal ini memicu pertanyaan tentang siapa sih yang menentukan narasi ini dan apa tujuannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan tidak selalu bebas dari kepentingan tertentu, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, literasi kritis menjadi sangat penting agar siswa dapat memahami berbagai perspektif, menganalisis informasi dengan bijak, dan mempertanyakan narasi yang mereka terima, bukan hanya sekedar menerimanya mentah-mentah. Berikutnya, kita akan bahas institusi pendidikan. Struktur birokrasi dan kebijakan mencerminkan dan memperkuat otoritas akademik. Institusi pendidikan adalah cermin struktur kekuasaan. Contohnya, kebijakan ujian nasional lebih menekankan kepada hasil akhir sekolah dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, kasus kepala sekolah di Lombok yang diberhentikan karena kritik kebijakan menunjukkan bagaimana suara kritis dibungkam dalam birokrasi pendidikan. Berikutnya adalah mobilitas sosial. Pendidikan berperan dalam membuka kesempatan mobilitas sosial melalui akses pada pekerjaan, jaringan profesional, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan status. Pendidikan sering dianggap sebagai tiket emas menuju mobilitas sosial. Sebagai contoh, kisah seorang anak buruh tani yang berhasil masuk UGM melalui program KIP. Namun, kesenjangan tetap terasa karena ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang berbeda. Kisah ini menunjukkan pentingnya kebijakan inklusif untuk menjembatani kesenjangan ekonomi dalam pendidikan. Dan ini yang terakhir adalah legitimasi. Bagaimana pendidikan memberikan legitimasi kekuasaan melalui otoritas keilmuan, kredensial akademik, dan pengakuan sosial. Nah, sekarang kita dapat saksikan bersama ya, bahwa peta konsep hubungan antara pendidikan dan kekuasaan ini sudah dalam bentuk yang full, sudah lengkap. Dan bersama kita bisa lihat hubungan timbal balik dan kompleks antara pendidikan dan kekuasaan. Gelar akademik sering menjadi simbol legitimasi kekuasaan. Namun, kasus viral tentang pejabat dengan gelar palsu pada tahun 2020 menyoroti masalah integritas dalam sistem pendidikan. Kredensial akademik harus mencerminkan kompetensi nyata, bukan hanya sekedar simbol status. Hubungan antara pendidikan dan kekuasaan adalah suatu dinamika yang sangat kompleks. Namun memahami hubungan ini bukanlah akhir dari suatu perjalanan. Ini adalah awal dari perubahan. Dengan pemahaman ini, kita dapat mulai menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan memberdayakan. Mengutip teori Gon, korupsi seringkali lahir dari kebutuhan keserakahan dan kesempatan, serta tekanan. Kekuasaan dengan segala daya tariknya menghadirkan kesempatan yang besar sekaligus juga tekanan untuk mempertahankannya. Kesempatan dan tekanan inilah
yang seringkali mendorong para penguasa untuk menyalahgunakan wewenangnya, termasuk penguasa di pendidikan, dan ini melahirkan lingkaran ketidakadilan. Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai hal, termasuk penegakan hukum, perbaikan sistem, dan edukasi untuk memberantas korupsi ini, dan juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, perjuangan ini tidak akan cukup tanpa dukungan kita sebagai masyarakat. Kita memiliki peran sentral, kita memiliki peran penting, peduli, mengawasi, dan melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan kekuasaan, bukan malah menggosipkannya. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai integritas pada generasi penerus. Mari kita mulai sekarang biasakan anak-anak untuk bertindak jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak pernah terlambat, rajin, kemudian juga selalu berkata jujur, dan sebagainya. Karena mereka ini adalah pemimpin masa depan, calon penguasa yang akan menentukan arah bangsa ini. Jika kita ingin melihat perubahan nyata, kita harus mulai dengan pendidikan, tidak hanya di sekolah, namun juga di rumah dan masyarakat. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu perubahan, kunci untuk masa depan yang lebih baik. Sekarang pertanyaannya, apa langkah yang bisa kita ambil bersama untuk menjadikan kunci ini sebagai alat pembebasan? Sebagai penutup, izinkan saya mengutip quote dari Malala Yousafzai. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. Terima kasih sudah setia menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cheers!